Bab 1229 Sistem Perencanaan Tertinggi. Hidup sebagai pahlawan dan mati sebagai pahlawan? Haha, menarik. Di jalan batu, mayat layu berjubah putih tiba-tiba membuka mulutnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Mata kosongnya tertuju pada Suke, dan pada saat yang sama, suara serak terdengar lagi. Namun, Mighty Body of Hades bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Anak muda seharusnya tidak terlalu percaya diri. Lupakan saja, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ketika kamu masuk dan menjadi seperti kami, aku akan mendengarkan keluhanmu. Titik. Hahaha. Mayat yang layu itu terus tertawa. Dia telah melihat banyak orang seperti Suke, yang penuh percaya diri. Namun, mereka berakhir seperti dia dan hanya bisa menyesal tanpa daya. Kamu akan tahu apakah aku terlalu percaya diri atau tidak ketika kamu melihatnya? Suke tersenyum dan melangkah maju. Ledakan. Tekanan kuat menyapu seketika. Suke jelas merasa bahunya menjadi berat. Tekanan yang tak terlihat itu seperti gunung besar, yang membuatnya sulit untuk bergerak maju. Yang lebih mengerikan adalah bahwa tekanan itu tidak ditujukan padanya, tetapi dihasilkan di area ini. Haha, bagaimana? Apakah kamu mulai menyesalinya? Mayat yang layu itu bertanya sambil tersenyum saat ini. Bukannya dia ingin menikmati kemalangan Suke, tetapi setiap orang yang memasuki tempat ini sama saja dengan kematian. Oleh karena itu, apakah Suke meninggal lebih awal atau lebih lambat, menurutnya tidak ada bedanya. Dia hanya menonton pertunjukan dan mengingat masa lalunya yang tragis. Omong kosong. Suke kesal dan wajahnya menjadi sedikit serius. Dia menemukan bahwa dia telah meremehkan jalan batu ini. Begitu dia masuk, selain tekanan yang kuat, dia juga merasakan darahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Sistem, aktifkan fungsi pemulihan otomatis. Jalan ini terlalu aneh. Suke segera memanggil sistem untuk memulihkan darah yang hilang darinya. Tapi sekarang dia terjebak dalam siklus ini. Rasanya seperti bermain PUBG. Dia dimandikan di tahap awal lingkaran biru, dan darahnya menetes sedikit demi sedikit. Fungsi pemulihan otomatis sistem membantunya memulihkan darahnya sedikit demi sedikit. Anak muda, jalan ini ditakdirkan untuk tidak dapat diubah. Apakah Anda sudah merasakan bahwa darah Anda mengalir keluar? Sebenarnya, ini adalah jalan reinkarnasi. Semakin dalam Anda pergi, tubuh Anda akan semakin bereinkarnasi, jenazah kering berkata dengan senyum tipis. Suke tercengang dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia menunjuk ke mayat lain di jalan dan berkata dengan heran, dengan kata lain, tubuh orang-orang ini semuanya bereinkarnasi. Itu benar. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa itu tidak berbahaya. Reinkarnasi tubuh fisik dimulai dengan daging, darah, dan kulit. Setelah itu, menjadi tulang, dan pada akhirnya berubah menjadi tumpukan abu. Dari tentu saja, seberapa jauh Anda bisa melangkah tergantung pada kekuatan Anda. Tahun itu, saya menghabiskan semua kekuatan dan ramuan saya, tetapi pada akhirnya, saya masih jatuh di akhir siklus reinkarnasi daging, darah, dan kulit. Mayat mengatakan ini, dia cukup emosional, seolah-olah dia merindukan pemandangan saat dia berjalan di jalur reinkarnasi. Suke memandangi mayat di depannya dan terdiam. Dia mengira orang-orang itu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan mayat mereka secara alami berubah menjadi ini. Dia tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini sejak awal. Semakin dalam pergi, semakin tubuh jasmani mereka akan bereinkarnasi. Tubuh jasmani mereka akan layu, dan kemudian hanya tulang mereka yang tersisa, dan akhirnya, mereka akan berubah menjadi abu. Ini adalah keseluruhan jalan. Apa langkah-langkah itu? Apakah itu juga bagian dari reinkarnasi? Tanya Suke. Langkah? Siapa yang tahu? Lagi pula, saya belum pernah melihat orang yang bisa naik. Namun, menurut pengamatan saya selama bertahun-tahun, langkah-langkah itu seharusnya milik jalur reinkarnasi. Tubuh setiap orang bereinkarnasi dengan kecepatan yang berbeda, dan itu belum tentu bahwa mereka akan berubah menjadi abu pada akhirnya. Jika tubuh Anda cukup kuat dan bakat Anda cukup baik, mungkin Anda bisa menginjak langkah-langkah itu sebelum Anda berubah menjadi abu di ujung jalan. Tentu saja, saya hanya mengatakan jika. Lagi pula, jalan ini disiapkan oleh Dewa Neraka untuk keturunannya, dan itu tidak cocok untuk kita. Jawab mayat yang layu, nadanya penuh kesepian dan ketidakberdayaan. Suke mengerutkan kening, tolong hapus kata kami.
Hapus kata kami. Haha, itu tidak cocok untukku, bukan kamu. Oke, mari kita lihat apa yang akan terjadi padamu pada akhirnya. Mayat yang layu itu tertawa. Dia tidak mengira Suke bisa pergi jauh. Suke bahkan mungkin tidak sebaik dia. Kalau begitu perhatikan baik-baik, jangan mati di tengah jalan. Suke tersenyum dan mengangkat kakinya untuk mengambil langkah kedua. Namun, begitu dia melangkah maju, Suke tiba-tiba merasa bahwa tekanan pada tubuhnya meningkat. Tadi, tekanannya seperti gunung besar, tapi sekarang setidaknya sebanding dengan 10 gunung besar. Itu sangat berat sehingga dia hampir berlutut. Sialan, sudut mata Suke berkedut. Dia mengertakkan gigi dan menginjak tanah dengan tegas. Ledakan. Dalam sekejap, tekanan besar, yang diperbesar 10 kali lipat, menimpanya sepenuhnya. Suke akhirnya mengerti mengapa beberapa orang bisa pergi jauh, sementara yang lain hanya bisa pergi jauh. Bukannya mereka ingin berhenti, tetapi mereka tidak tahan dengan tekanan dan tidak bisa lagi bergerak maju. Dengan kata lain, jika dia ingin pergi ke ujung jalan ini, tubuhnya harus mampu menahan kecepatan reinkarnasi. Setidaknya sebelum dia menginjak tangga, tubuhnya tidak boleh berubah menjadi tumpukan abu. Kemudian dia harus mampu menahan tekanan dan terus bergerak maju. Itu sangat sulit, Suke hanya bisa cemberut. Untungnya, dia memiliki fungsi pemulihan otomatis sistem. Meski kecepatan pemulihannya relatif lambat, dibandingkan dengan banyak eliksir penyembuhan, kecepatan ini bisa dibilang curang. Kalau tidak, menurut kekuatannya sendiri, diperkirakan dia hanya bisa menempuh jarak pendek, dan dia bahkan tidak bisa melewati mayat yang layu itu. Haha, anak muda, bekerja lebih keras dan coba berjalan ke arahku. Maka kita tidak perlu berteriak terlalu keras saat kita berbicara di masa depan. Pada saat ini, mayat yang layu itu tertawa. Suke menggelengkan kepalanya dan tidak menanggapi. Dia berkonsentrasi dan terus bergerak maju. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanannya tiba-tiba berlipat ganda. Itu seperti lusinan gunung besar menekannya. Dahi Suke mulai dipenuhi keringat dingin. Saat dia mengambil langkah keempat, tekanannya semakin kuat. Suke sudah mengatupkan giginya. Kemudian, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh. Ketika dia mengambil langkah ke-10, tekanannya sebanding dengan ratusan gunung besar. Jarak pendek ini lebih sulit daripada pergi ke surga. Suke basah oleh keringat dingin. Dia terengah-engah. Dia lebih lelah dari 7 kali dalam semalam. Selain itu, fungsi pemulihan otomatis sistem mulai tidak mampu mengimbangi kecepatan Ki dan kehilangan darahnya. Pada titik ini, masih ada jarak kecil antara Suke dan mayat yang layu itu. Semakin dalam dia pergi, semakin cepat Ki dan darahnya akan hilang. Hei, anak muda, kamu lumayan. Tubuhmu belum kering. Saat ini, mayat yang layu itu terkejut. Suke melambaikan tangannya. Dia bahkan merasa sulit untuk menjawab. Setiap orang yang bisa memasuki tempat ini telah mengembangkan God of Hell's Compulsion. Tubuh mereka sangat kuat. Tubuh Suke tidak buruk. Bagaimanapun, itu telah melalui semua jenis penempaan. Namun, dia jelas bahwa tubuhnya mungkin bukan yang terkuat di tempat ini. Sepanjang jalan, Suke merasa bahwa mayat yang layu itu benar. Dia takut dia tidak bisa pergi sampai akhir. Batasnya mungkin berada di dekat mayat yang layu. Bagaimanapun, tekanan semakin kuat dan kuat. Bahkan dengan fungsi pemulihan otomatis sistem, tubuhnya mungkin dihancurkan oleh tekanan pada akhirnya sebelum Ki dan darahnya benar-benar hilang. Memikirkan hal ini, Suke mau tidak mau terlihat serius. Dia memikirkan sebuah ide dan berkata dengan suara rendah, "Tidak, saya harus curang. Sistem, keluarkan antarmuka toko. Saya ingin membeli peralatan yang saleh." Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, antarmuka toko sistem muncul di depan Suke, dan serangkaian peralatan yang mempesona muncul di depannya. Suke tidak bisa menahan senyum. Dalam lingkungan seperti itu, armor artefak surgawi inferior yang dia miliki tidak akan banyak berguna. Lagi pula, mereka digunakan untuk menahan tekanan, dan bahkan artefak langit rendah tidak akan mampu menahannya lama. Namun, peralatan di toko sistem berbeda, terutama peralatan dengan ketahanan sihir, yang sangat cocok untuk situasi ini. Kuncinya adalah harganya murah dan bagus. Selama dia bisa mengumpulkan resistensi sihir yang cukup, dia bisa terus maju.
Sama seperti ketika dia melewati kesengsaraan surgawi, dia bisa menggunakan peralatan untuk menahan beberapa luka fatal ketika tubuhnya tidak cukup kuat untuk mengurangi kerusakan. Anak muda, kenapa kamu tidak melanjutkan? Jangan bilang kamu tidak bisa kan? Sial, cobalah lebih keras. Mendekatlah padaku, dan akan lebih mudah bagi kita untuk mengobrol masa depan. Pada saat ini, mayat kering itu berteriak ketika dia melihat Suke tiba-tiba berdiri diam. Namun, Suke tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia menatap peralatan di sistem shop. Sejak sistem ditingkatkan ke versi 10.0, banyak peralatan telah diperbarui. Hampir semua jenis perlengkapan dari novel dan game bisa ditemukan di sini. Namun, yang paling dibutuhkan Suke sekarang adalah peralatan dengan harga yang bagus dan ketahanan sihir yang hebat. Matanya langsung terpaku pada beberapa peralatan dari berbagai permainan, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari mayat kering itu, Suke melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebatang tongkat kecil dari selangkangannya. Tongkat ini adalah tongkat abis di League of Legends. Itu bisa meningkatkan kerusakan seni sihir dan juga meningkatkan ketahanan sihir, yang bisa menahan tekanan. Kemudian, dia mengenakan jubah negatif, penglihatan roh, sepatu Merkurius, dan terakhir mata Phoenix dan kerudung Banshee. Eye of the Phoenix juga bisa meningkatkan pemulihan darah, yang sangat cocok untuk situasi saat ini. Begitu keenam peralatan ini muncul, Suke langsung menggigil dan merasa semuanya hambar. Bah, itu tidak benar. Dia merasa santai dan segar. Tekanan yang menekan dan mencekiknya menjadi sangat lemah saat ini. Yang terpenting, keenam peralatan ini menghabiskan biaya kurang dari 10.000 acting top points, yang sangat murah. Hahaha, aku sudah kembali sehat. Kali ini, lihat bagaimana aku menyerang akar masalahnya. Suke meraung panjang, penuh semangat. Mayat yang layu dikejutkan oleh tangisannya yang tiba-tiba. Sebuah cahaya aneh melintas melalui matanya yang kosong, dan dia bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Curang, palu realitas. Wajah Suke dipenuhi rasa bangga saat dia melangkah maju. Dong! 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 Suke mengambil 5 langkah berturut-turut sekaligus, dan tubuhnya tidak rusak sama sekali. Mayat yang layu itu tercengang, dan dagunya yang keriput hampir jatuh. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu melakukannya? Dia bertanya dengan heran. Suke berkata dengan senyum jahat, fraksi surga yang meledak itu maha kuasa. Fraksi surga yang meledak? Mayat yang layu itu bingung karena dia belum pernah mendengar tentang faksi ini. Bang! Pada saat ini, suara tumpul datang dari tubuh Suke. Tongkat abis, jubah negatif, dan sepatu Merkuri meledak pada saat bersamaan. Tekanan kuat datang ke arah Suke dengan tiba-tiba. Suke mengubah ekspresinya. Dia memanggil sistem dan menukar 3 mata Phoenix untuk menumpuk perlengkapannya. Ketika dia berada di pinggiran, peralatan itu bisa menahan tekanan. Tapi di tempat ini, beberapa peralatan murah tidak bisa menahan tekanan lagi. Suke harus menukar semuanya dengan mata Phoenix, yang dapat meningkatkan ketahanan sihir dan pemulihan darahnya. Mayat kering menatap Suke seolah-olah dia telah melihat hantu. Kemudian Suke, yang mengenakan beberapa ornamen berbentuk mata, maju 6 langkah dan muncul tepat di depan mayat kering itu. Ini, rahang mayat kering itu benar-benar jatuh. Itu benar-benar tercengang. Saat itu, dia telah menggunakan semua ramuannya dan menghabiskan 7 hari 7 malam menyembuhkan lukanya untuk sampai ke sini. Tapi sekarang, pemuda di tahap surgawi manusia ini, yang tidak terlihat kuat, tiba di depan mayat yang layu dalam waktu kurang dari 1 jam. Semakin jauh berjalan, semakin sulit bagi orang lain. Tapi orang ini berbeda. Dia berjalan lebih cepat, dan dia berjalan beberapa langkah sekaligus. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Namun, mayat yang layu itu tahu bahwa kecepatan Suke pasti terkait dengan aksesori aneh dan baju besi hijau itu. Yang membuatnya bingung adalah penampilan Suke saat ini. Tidak hanya fisiknya yang tidak berubah, tetapi ki dan darahnya masih sangat kuat. Dia sepertinya tidak kelelahan sama sekali. Juga, dia sangat tampan. Sialan, apa yang kamu lakukan? Mayat yang layu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan penuh semangat. Itu normal baginya untuk bersemangat.
Lagi pula, tidak ada yang bisa mencapai langkah ini seperti Suke, dan fisiknya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Rupanya, dia dicemburui dan dibenci oleh orang lain. Sudah kubilang, aku curang? Wajah Suke menunjukkan senyum nakal. Dia memeriksa tingkat kerusakan pada peralatannya dan terus bergerak maju. Menipu, apa maksudnya? Mayat yang layu itu bingung. Itu berarti curang? Saat Suke menyelesaikan kalimatnya, dia mengambil beberapa langkah ke depan dalam satu tarikan napas. Bagaimana kau bisa berbuat curang di tempat ini? Mayat yang layu itu benar-benar bingung. Tempat ini didirikan oleh Dewa Neraka, dan bisa dianggap sebagai tanah para dewa. Bagaimana bisa ada orang curang di tempat ini? Bang! Pada saat yang sama, suara teredam terdengar lagi dari tubuh Suke. Spirit Visage dan Bansis Veil juga rusak. Tanpa ragu-ragu, dia menukar jubah penyihir dan penampakan roh yang baru dan memakainya dengan cepat. Tiba-tiba, perlawanan ajaibnya meningkat lagi, tetapi itu juga merupakan batas Suke. Dia terlihat sangat serius. Dia belum mencapai akhir, tapi dia sudah mencapai batas ketahanan sihirnya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan membakar uang. Suara mendesing. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Suke bergerak maju dengan cepat. Mayat di sekitarnya juga berubah menjadi kerangka yang kehilangan kulit dan dagingnya. Di depannya, hanya tersisa sepertiga jalan. Bang! Tiba-tiba, keempat mata Phoenix padanya meledak bersamaan. Saat tekanan tiba, Suke mengenakan peralatan baru untuk mempertahankan ketahanan sihirnya. Kemudian dia maju selangkah lagi. Bang! Kali ini, jubah penyihir dan penampakan roh dihancurkan, dan keempat mata Phoenix juga retak. Tanpa ragu, Suke menukar peralatan baru lagi. Setelah memakainya, dia terus bergerak maju. Hampir setiap langkah yang dia ambil, peralatan di tubuhnya rusak. Akhirnya, setiap langkah yang dia ambil, 6 peralatan meledak pada saat yang sama, dan acting top point Suke terus-menerus dikonsumsi. Nilai total dari 6 peralatan itu lebih dari 10.000 poin tangguh bertindak, yang berarti setiap langkah yang dia ambil akan menghabiskan lebih dari 10.000 poin tangguh bertindak. Dananya terbakar, dan dia bergerak maju. Usahanya akan selalu dihargai. Setelah selusin langkah, ujung jalan batu berada dalam jangkauannya, yang jaraknya kurang dari 1/5 jalan. Fiuh! Suke menghela nafas lega dan berkata dengan susah payah, akhirnya, aku hampir sampai. Pada saat ini, mayat kering yang tergeletak di tepi jalan batu benar-benar terpana. Matanya yang kosong dipenuhi dengan kebodohan. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda di tahap menengah dari tahap surgawi manusia begitu kuat sehingga dia bisa menipu dan menyeberangi jalan batu ini. Selama bertahun-tahun, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang kultivasi dan fisiknya lebih tinggi dari Suke. Tapi jalan ini sama sekali tidak cocok untuk para pembudidaya. Ini adalah jalan transformasi dan reinkarnasi yang disiapkan untuk anak Allah. Itu adalah jalan yang hanya bisa diambil oleh anak Allah yang sejati. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, dia akan selalu dirugikan. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di jalan ini. Beberapa orang ditekan oleh paksaan setelah berjalan di sebagian kecil jalan. Sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Fisik mereka kelelahan. Mereka hanya bisa tinggal di tempat mereka selamanya, menunggu umur mereka habis. Beberapa orang telah berjalan lebih dari setengah jalan. Daging, darah, dan kulit mereka semuanya hilang. Hanya kerangka yang tersisa. Mereka bisa terus berjalan beberapa langkah, tetapi mereka masih terhalang oleh paksaan. Beberapa orang bisa menahan paksaan, tetapi mereka tidak bisa menahan kekuatan fisik reinkarnasi. Bahkan jika mereka bertahan sampai akhir dan hanya berjarak beberapa langkah dari ujung jalan batu, mereka masih kehilangan fisik mereka dan kerangka mereka bereinkarnasi menjadi tumpukan abu. Ini adalah hal yang paling tidak berdaya bagi semua pembudidaya yang memasuki jalan ini. Warisan penciptaan tidak disiapkan untuk mereka, tetapi mereka bergegas maju dengan gila-gilaan dan berakhir seperti ini. Tapi sekarang, seseorang telah melanggar aturan ini. Pemuda tampan itu sangat dekat dengan ujung jalan batu. Dia hendak mencapai tangga. Yang paling penting adalah fisiknya tidak terluka sama sekali.
Sebaliknya, dia mengeluarkan peralatan aneh dan meletakkannya di tubuhnya lagi dan lagi. Kemudian, semua peralatan meledak. Adegan ini membuat mayat kering memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Di satu sisi, dia berharap Suke dapat memecahkan kenyataan yang mustahil ini dan menciptakan keajaiban. Di sisi lain, dia tidak ingin melihat Suke berhasil, karena dia benar-benar tidak mau menerimanya. Mighty Body of Hades yang begitu kuat, yang bahkan dimodifikasi oleh Hades sendiri, bisa menjadi Mighty Body yang lebih kuat. Tapi itu diambil oleh orang lain di depannya. Siapapun akan merasa tidak nyaman. Sayang. Pada akhirnya, pikiran rumit dan kontradiktif dari mayat kering itu berubah menjadi desahan pahit. Jadi bagaimana jika dia tidak mau? Dengan kondisinya yang menyedihkan saat ini, kualifikasi apa yang harus dia relakan? Hanya bisa dikatakan bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Anak muda, bekerja lebih keras dan rebut warisan itu. Mayat kering itu berteriak untuk menyemangati Suke. Karena dia tidak bisa menolak atau merasa marah, dia mungkin juga bersorak untuk orang lain. Paling tidak, menyaksikan warisan mustahil ini diperoleh oleh seorang kultivator manusia setidaknya akan melampiaskan kemarahannya di dalam hatinya. Pada saat ini, Suke sekali lagi berada dalam situasi berbahaya. Bahkan dengan atribut yang disediakan oleh 6 peralatan perlawanan sihir, dia masih bisa merasakan tekanan besar yang menimpanya. Keenam peralatan itu hanya dapat memblokir sementara sebagian dari tekanan untuknya, dan hanya perlu beberapa tarikan napas agar peralatan itu hancur berkeping-keping. Jadi sekarang dia harus menggertakkan giginya, mengangkat kakinya yang berat, dan melangkah maju dengan sekuat tenaga. Dengan setiap langkah yang dia ambil, 6 peralatan akan hancur, dan dia harus segera mengganti peralatan baru. Kalau tidak, dia akan hancur menjadi abu oleh tekanan yang mengerikan itu. Tapi sekarang, semakin dekat dia ke akhir dan semakin dekat dia ke anak tangga, semakin sulit bagi Suke untuk mengambil setiap langkah. Pada saat ini, melihat hanya ada 2 langkah tersisa di tangga, Suke baru saja mengangkat kakinya dengan susah payah. Bang! Dengan suara teredam, 6 peralatan yang baru saja dia pakai meledak seketika. Tanpa ragu, Suke segera memakai perlengkapan baru dan terus mengangkat kakinya. Dia mengambil langkah ini dan mendarat dengan cepat. Bang! Tiba-tiba, ke-6 peralatan itu meledak lagi, dan Suke terus memasang yang baru. 2 langkah terakhir jelas menjadi lebih sulit. Setiap langkah mengharuskannya mengganti peralatannya setidaknya 2 kali, yang terlalu menakutkan. Sejauh ini, pemulihan vitalitas yang dia kumpulkan dengan 6 peralatan tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsi di jalan reinkarnasi. Bahkan dengan 6 peralatan di tubuhnya, Suke mulai merasakan kehilangan darah lagi. Meski kecepatannya tidak cepat, dia yakin jika terus berjalan, tubuhnya akan segera mengering. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Jika dia menstabilkan pemulihan vitalitasnya, atribut perlawanan sihirnya akan berkurang, dan tekanan besar juga bisa menghancurkannya. Tekanannya adalah kematian yang cepat, dan reinkarnasi tubuh adalah kematian yang lambat. Suke secara alami memilih yang terakhir. Lagi pula, kematian yang lambat berarti masih ada kesempatan. Pada akhirnya, Suke mengertakkan gigi, meraung, dan mengambil langkah terakhir. Bang! 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 Ke-6 peralatan di tubuhnya meledak di tempat. Pada saat yang sama, retakan padat muncul di permukaan tubuhnya, dan darah mengalir tak terkendali. Namun, fungsi pemulihan otomatis dari sistem sama sekali tidak mempedulikan cederanya. Saat dia mendekati tangga, Suke jelas merasakan bahwa tekanannya sedikit berkurang, tetapi kecepatan tubuh reinkarnasi jelas lebih cepat. Sial, anak muda, kamu sudah berhasil. Bagaimana? Apakah aman di tangga? Pada saat ini, mayat yang layu itu berteriak, sedikit bersemangat. Lagi pula, mereka yang masuk tidak pernah bisa berjalan sejauh Suke. Suke adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di tangga, jadi dia sangat ingin tahu apa yang akan terjadi di tangga. Sialan, selamatkan Asku. Aku khawatir langkah ini adalah awal dari reinkarnasi. Jalan batu sebelumnya mungkin hanya pemanasan. Suke meraung dengan ekspresi menyakitkan. Dia mengangkat kakinya dengan susah payah dan menginjak langkah pertama. Kali ini, peralatan di tubuhnya tidak rusak,
tetapi permukaan tubuhnya jelas berkerut, menunjukkan tanda-tanda dehidrasi yang jelas. Tentu saja, dia tidak hanya mengalami dehidrasi, tetapi juga mengalami dehidrasi. Apa? Langkah-langkahnya adalah reinkarnasi yang sebenarnya? Mayat yang layu itu tercengang ketika mendengar kata-kata Suke. Jika langkah-langkahnya adalah reinkarnasi yang sebenarnya, lalu bagaimana dengan mereka yang mati di jalan batu dan bahkan mereka yang berubah menjadi tumpukan abu? Setelah semua keributan itu, mereka benar-benar tidak punya harapan untuk mencapai puncak. Mezbah yang disiapkan untuk putra Tuhan benar-benar bukan sesuatu yang bisa didambakan oleh orang-orang seperti kita. Akhirnya, mayat yang layu itu tertawa getir dan suaranya penuh dengan kesepian dan kesedihan. Mereka mencoba untuk menduduki apa yang seharusnya menjadi milik anak Allah, tetapi mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Anak muda, ayolah. Saya harap Anda dapat mencapai tubuh perkasa dan menjadi tubuh yang paling kuat dalam sejarah. Ada tubuh ilahi bawaan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi Dewa Neraka telah membuktikan segalanya. Tubuh yang diperoleh tidak lebih lemah dari tubuh bawaan, dan itu lebih fleksibel dan akomodatif. Jika Anda berhasil, Anda bahkan dapat menembus alam surga dan mencapai puncak altar di masa depan. Jenazah yang layu itu berteriak. Sungguh, mungkinkah tubuh Hades yang perkasa lebih kuat daripada tubuh ilahi Janin Tao? Pada saat ini, Suke telah menginjak langkah pertama. Mulutnya penuh darah, dan tubuhnya sedikit kering. Dia bertanya,